Nah ini kawan-kawan, ini gedung baru nantinya yang akan dijadikan Masjid Nusantara. Nama gedungnya ada Manse. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan semua yang ada di Korea, kami Jamaah Darussalam Paran akan menuju ke tempat atau ke masjid yang insya Allah akan kita beli. Mari kita jalan bersama menuju tempat tersebut dari gedung lama kita ke arah gedung baru kita bersama dengan Dai Ambasador Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما دائما دائما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Nah ini kawan-kawan, ini gedung baru nantinya yang akan dijadikan Masjid Nusantara. Nama gedungnya ada Manse. Kalau ininya Manse Building, bahasa enaknya. Kita ada di lantai 4, nanti kita bisa naik ke sana. Mari kawan-kawan lakukan masjid dimanapun Anda berada. سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di gedung baru permanisasi Masjid Darussalam Paran. Gedung kita yang akan kita beli itu letaknya di lantai 4. Insya Allah nanti kita bersama-sama menuju lantai 4. Ya, karena sekarang masih dalam proses perbaikan, kita akan menuju lewat tangga. Tetapi sebenarnya di dalam gedung ini sudah dilengkapi fasilitas lift untuk kawan-kawan yang menuju Masjid Darussalam Paran. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Kita sudah sampai di lantai 4 dan ini adalah pintu utama masjidnya, dan nanti kawan-kawan bisa menggunakan liftnya sebelah sini, sebelah kiri saya, dan bisa juga menggunakan tangga. Untuk hari-hari besar, kebijakan dari pemilik gedung, nanti kita akan menggunakan tangga seperti itu. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami dari Jamaah Masjid Darussalam Paran sudah ada di dalam gedung yang baru yang akan kita beli nantinya, dan kira-kira luasnya 2 kali lipat lebih luas dan lebih lebar daripada masjid kita yang dulu. Dan bersama kita Al-Ustaduna Al-Mukarram Suhairman
Dai Ambasador Dompet Duafa untuk negara Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Belajar gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Darussalam bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, kita mau nanya-nanya sedikit ini, Ustadz. Baik. Pandangan Ustadz sendiri nih tentang giroh yang besar daripada jamaah Masjid Darussalam khususnya dan kawan-kawan migran Indonesia yang ada di Korea tentang Islam itu bagaimana, Ustadz? Terutama ini tentang pembelian gedung baru kita ini, Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dimanapun Anda berada, bil khusus yang berada di wilayah Korea Selatan, Islam sangat menjunjung tinggi satu peradaban. Salah satu peradaban yang bisa dibangkitkan oleh Islam itu melalui fasilitas masjid dan bahkan masjid itu sendiri. Kita mengenal Nabi Muhammad SAW saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama beliau bangun tidak lain adalah sebuah masjid, yang mana dari satu masjid itu menjadi besarlah keunggulan peradaban-peradaban yang bangun pada saat itu. Peradaban Yunani lewat, peradaban Persia lewat, bahkan peradaban Romawi pun juga lewat ketika Islam bangkit dengan masjidnya. Saya melihat, Mas Fajar, teman-teman di Korea ini begitu luar biasa, dan justru kami yang berada di Indonesia banyak belajar dari teman-teman yang berada di wilayah Korea. Bagaimana mereka bisa memakmurkan masjid, bagaimana mereka bisa cinta terhadap masjid, yang kalau teman-teman tahu semuanya, perjalanan mereka untuk menempuh tempat beribadah ini tidak hanya 3 km, tapi bahkan berjam-jam. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai tanda bukti amaliyah jariah kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini bagaimana keutamaan untuk orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, Ustaz? Baik. Nanti bisa kita lihat dalam Quran surah ke-9 ayat 18, Allah sampaikan bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Allah membatasi orang yang memakmurkan masjid itu dengan kalimat innama. Kalau dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah kata adatu hasyrin. Sungguh orang-orang yang mampu memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang senantiasa komitmen keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan tidak akan pernah punya rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaannya, Mas Fajar, sangat luar biasa. Masya Allah. Kita bisa lihat dalam kitab yang berjudulkan Ruh, karangan daripada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau merupakan murid daripada Syekh Ibnu Taimiyah, yang mana Syekh Ibnu Taimiyah mengambil paham literasi keilmuannya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal merupakan murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i merupakan murid daripada Imam Malik. Imam Malik itu punya guru kurang lebih sekitar 900. Masya Allah. Nah, dari 900 gurunya ini, begitu istimewa adab beliau, yang mana kita mengenal beliau sangat menghargai perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan murid-muridnya. Kadang kita baru punya guru 2 saja udah belagu, sudah berani mengkafirkan orang, sudah berani memvonis orang, tempatnya tidak lain adalah di neraka. Ini pelajaran terbesar yang pertama bisa kita ambil. Yang kedua, dalam kitab itu ditekankan orang yang mampu memakmurkan masjid pada akhir hayatnya, Allah tampakkan kenikmatan surga dan Allah tampakkan azab neraka. Pastinya yang lebih banyak ditampakkan adalah kenikmatan-kenikmatan surga, sebagaimana sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sauban radhiyallahu anhu. Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz, setelah kita memakmurkan masjid, tentu kita juga harus memiliki rasa memiliki dari masjid itu, Ustaz. Bagaimana sih cara kita menumbuhkan rasa memiliki dari masjid ini, Ustaz? Salah satu peradaban Islam itu tidak lain adalah ditopang dengan keberadaan masjid itu sendiri. Apalagi masjid itu menjadi kepemilikan pribadi kita ataupun kepemilikan wakaf secara bersama. Maka kita mengenal dalam Islam itu tidak lain adalah wakaf produktif, kemudian wakaf bersama, dan bahkan kita mengenal juga dengan istilah kata hibah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat muslim yang ada di Korea mampu melunasi dan bisa membeli gedung ini menjadi permanen sebuah masjid. Dan kita berharap juga gedung-gedung yang lain pun juga dengan izin Allah kita akan beli dan kita akan jadikan sebuah masjid. Yang pastinya
tidak kecil ya Mas Fajar ya. Tidak kecil Ustaz, Ya, alhamdulillah. kalau dikurs rupiahkan itu ya setara dengan pembangunan masjid pada umumnya. Alhamdulillah. Maka untuk itu kami mengajak kepada kaum muslimin muslimat, bil khusus yang berada di wilayah Korea Selatan maupun negara-negara yang ada di sekitarnya, Hong Kong terutama, Indonesia secara umumnya, kami mengajak kepada sahabat muslimin muslimat untuk senantiasa berbagi, untuk senantiasa menginfakkan hartanya, tidak lain adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan orang yang mampu membangun masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi. sampaikan keutamaannya, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapapun di antara kita menunjuk kepada man, ismun mausul yadullu alal amiyah, kata ganti yang menunjuk kepada seseorang tapi tidak dibatasi, mau laki-laki mau perempuan, mau yang kaya maupun yang hampir kaya, hakikatnya yang mampu membangun masjid, yang mampu membeli masjid untuk sarana dan fasilitas ibadah, konsekuensinya Allah akan siapkan rumah yang begitu istimewa kelak nanti di surganya. Amin ya Kalau Allah. sudah dibuatkan rumah di surga, otomatis bakal masuk Surga. Masya Allah. Otomatis Ustaz ya. Ini fadilah yang pertama. Iya, Fadilah yang kedua adalah kami mengajak kepada sahabat muslimin wal muslimat agar senantiasa menginfakkan hartanya. Salah satu infak terbaik itu adalah alladzina yunfiquna fi sabilillah, yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Salah satu di jalan Allah itu adalah membangun masjid, menjadikan bangunan ini permanen agar kita lebih khidmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh di antaranya, kita mengenal sahabat Utsman bin Affan. Radhiyallahu anhu. Beliau sangat antusias sekali ketika ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa engkau berikan untuk Islam. Maka beliau menyampaikan, suatu saat proses perjalanan hijrah beliau dari Mekah ke Madinah, didapati kaum muslimin tidak memiliki sarana fasilitas untuk bertoharoh. Maka ada salah satu di antaranya sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi, dia beli setengahnya, yang lebih dikenal dengan Bi'ru Raumah. Bi'ru Raumah dibeli setengahnya dengan harga 20 dinar. Kalau di kurs rupiahkan itu bisa 10 miliar. Masya Allah. Dan syukur alhamdulillah, begitu dan seterusnya. Akhirnya orang Yahudi ini merasa rugi dan beliau menyampaikan kepada Utsman bin Affan, kalau seperti ini terus caranya, saya merasa rugi. Alangkah baiknya engkau membeli setengahnya lagi. Maka dibelilah setengahnya yang harganya sama, yaitu 20 dinar, yang seharga 10 miliar. Kalau ditotalkan kurang lebih sekitar 20 miliar. Nah, kuasa Allah atas orang-orang yang senantiasa gemar berbagi, terutama untuk proses pembangunan masjid, Allah sampaikan dalam Quran surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Segala apapun yang kita infakkan, tujuannya di jalan Allah, insyaallah Allah akan ganti. Kedua, wa ma ataitum min zakatin yuriduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Segala apapun yang kita keluarkan karena niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya diganti tapi insyaallah akan dilipat gandakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan kami yang berbicara, Allah yang menyampaikan dalam Al-Qur'annya. Anda percaya syukur, nggak percaya kufur. Alhamdulillahirabbil alamin Ustaz. Telah kita dengarkan bersama dari jamaah Darussalam Paran khususnya dan kawan-kawan semua yang ada di Korea dan negara sekitar. Semoga menjadi ilmu untuk kita dan kita bisa mengamalkannya. Sekian ya dari kita jamaah dari Salam Paran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد